Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Muarajambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terdiri dari saya, Ika Puspahandayani dari SMA Negeri 1 Dubai. Saya Yusuf SPD dari SMP Negeri 1 Dubai. Dan saya Wijanto dari SMP Negeri 3 Lupai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuswin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu, dalam keadaan sehat sama dengan kondisi Bu sekarang. Nah, Bu, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini, sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan kita pada hari ini. Baik. Pada kegiatan coaching kita hari ini, Bu, saya akan mengamati apakah kegiatan kita ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Baik. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian yang kedua, bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Kemudian, Bu, jangan lupa prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Kemudian saya izin, Bu, kalau ada jawaban-jawaban dari Ibu, saya izin mencatat hal-hal yang penting. Kemudian pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, satu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya, yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Menanyakan pertanyaan. Jadi ada 3, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang kedua, Bu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, saya ingin mendengarkan secara aktif Pak, agar terus terbangun pada saat terjadinya coaching ini Pak. Dalam kegiatan coaching ini, mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, Bu, ada pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan pada proses kegiatan coaching kali ini? Nah, indikatornya pertama, apakah coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya? Kemudian 2, coach memiliki rencana aksi dan dapat mempertanggungjawabkannya Pak. Mempertanggungjawabkannya ya. Nah, terima kasih, Bu. Demikianlah dulu pra observasi yang kita lakukan pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Nanti setelah proses coaching nanti kita berbicara atau ngobrol-ngobrol kembali. Baik Pak. Terima kasih, Bu. Pembicaraan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Rudi, Bu Dika? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pada kesempatan siang ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya sebagai observer, kemudian akan mengamati dari kegiatan Bu Dika sebagai host, sedangkan Pak Rudi sebagai coaching. Baik, bisa segera kita mulai Pak. Bu, bisa. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Rudi. Mohon maaf Bu Dika, kalau saya akhirnya mengambil waktu sibuknya Bu Dika ini. Tidak apa-apa Pak. Dan juga istirahat. Istirahat juga Pak. Iya, ada beberapa hal, bukan beberapa hal sih, mungkin ada hal yang ingin saya obrolkan dari Ibu selaku pengawas sekolah ini, karena di akhir-akhir ini, di beberapa bulan terakhir ini ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini. Sebelumnya apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, ya saya baik-baik saja dan semoga itu juga sama ya, baik-baik juga. Nah, apa yang ingin kita diskusikan Pak hari ini Pak? Ya mungkin lebih ke arah permasalahan yang saya hadapi terkait teman-teman guru di sekolah dan kinerja. Jadi tujuan percakapan kita audisi yang ini apa Pak? Yang pasti saya mau mencari solusi lah, mungkin semacam solusi Bu ya, agar apa yang permasalahan yang saya hadapi ini setidaknya punya jalan keluar. Jadi tujuan kita
diskusi ya. Benar. Sebenarnya ada masalah apa sih Pak? Oh ya, sebelumnya saya izinkan untuk cerita sedikit Oh iya. masalahnya. Jadi selama beberapa bulan ini kan seperti yang diketahui di bulan Juli dan Agustus itu kan kita memang sedang banyak kegiatan, Iya. mulai dari PPDB, kemudian rangkaian kegiatan Agustusan. Nah, dengan banyaknya kegiatan di sekolah ini, ternyata ada yang mungkin sedikit terlewat oleh saya. Tapi ini diinformasikan oleh teman wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan beberapa siswa mengatakan bahwa ada 2 atau 3 orang itu yang ternyata di dalam setiap kegiatannya itu tidak pernah aktif. Dikatakan tidak pernah aktif itu mungkin lebih banyak mereka itu tidak hadir. Jadi saya lebih menilainya akhirnya bahwa rasa memiliki mereka terhadap sekolah itu kayaknya sudah mulai kurang kayak gitu. Nah, itu yang saya hadapi. Jadi Pak Rudi tadi mengatakan bahwa masalahnya ada beberapa guru ya Pak ya, Benar. ketiga yang tidak aktif saat ada kegiatan ataupun dari sekolah ya Iya, Pak ya. benar. Nah, Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini apa Pak? Kurang lebih Bu. Ya. Yang pertama mungkin karena mereka itu rasanya tidak pernah dilibatkan secara langsung oleh teman-teman juga. Teman-teman juga mereka ini punya sedikit sikap yang bertolak belakang dengan teman-teman sebagian besar di sekolah ini. Kemudian mereka sering tidak diajak berkomunikasi. Artinya tidak dikomunikasikan, mungkin tidak diinformasikan oleh teman-teman guru yang lain mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Mungkin 2 itu. Jadi penyebabnya tadi bisa Bapak simpulkan ya, ternyata bahwa ada dari guru itu kurang juga ya untuk menggunakan effort. Nah, kalau misalnya kita punya rentang skala ya Pak ya, 1 sampai 10. Nah, yang guru-guru tersebut kita beri di rentang berapa Pak nilai dari keaktifan dari guru dalam kegiatan Kalau berdasarkan laporan dari teman-teman, kemudian dari apa yang sudah saya observasi, baik itu dari kehadiran, kemudian dari beberapa teman guru yang saya tanyakan yang sempat dekat dengan guru-guru tersebut, mungkin posisi mereka saat ini ada di antara 6 dan 7 untuk keaktifannya. Nah, maunya Bapak mengalami perubahan ke rentang berapa Pak? Saya tidak muluk-muluk sih sebenarnya untuk hal itu, tidak harus sampai ke angka 10, enggak, tetapi di antara 8 dan 9 itu sudah sangat baik menurut saya perkembangan untuk mereka bertiga. Jadi ya misalnya 8 sampai 9. Iya. Mengarah ke arah 8 9 itu apa saja sih kekuatan yang Bapak miliki akan bisa mencapai skala yang diinginkan Bapak 9 tersebut Pak? Saya baru terpikir sekarang ketika seandainya ini mungkin seperti yang sudah saya lakukan juga dengan teman-teman yang lain, dan juga dari hasil apa yang menurut mereka teman-teman yang lain, bahwa saya itu punya kemampuan untuk bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian saya lebih banyak bisa lebih melakukan pendekatan dari hati ke hati, tidak dengan marah-marah, tidak dengan instruksi ataupun apapun. Nah, saya belum mencoba itu sih Bu kita. Tapi sepertinya dengan itu saya mau mencoba, gitu. Mau mendekati diri dengan mereka. Kemudian mungkin lebih banyak untuk saya panggil berbicara empat mata, atau melakukan pendekatan yang lebih tidak seperti antara guru dengan kepala sekolah, tapi mungkin lebih bersifat keluarga atau teman. Mungkin seperti itu. Baik ya Pak ya, sekalian sudah memiliki saat untuk sharing ya Pak ya dengan teman-teman yang memang punya kesadaran hati, supaya saya menjadi Makasih. kolaborasi dengan teman-teman sebelum ya. Itu mungkin kedepannya peran dari Insya Allah. Nah, dari Bapak tadi sudah menyampaikan ya dari cerita ini ya Pak ya. Bapak kedepannya ini memiliki rencana apa sih agar peran aktif dari guru-guru ini meningkat Pak? Mungkin ya. Saya lebih sebenarnya begini. Kalau memang
apa yang sudah disampaikan laporan dari berbagai guru yang sudah saya terima. Artinya saya akan mencoba melibatkan pada teman-teman guru ini tadi pada saat merencanakan kegiatan ke depannya. Karena setelah saya selusuri, saya buka-buka agenda rapat segala macam, memang ketiga orang ini di kegiatan-kegiatan rapat perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaan sampai dengan pelaporan ini tidak pernah ada nama mereka. Artinya mungkin ada salah dari saya juga selaku kepala sekolah. Artinya kedepannya saya akan mencoba mengajak mereka untuk bisa ikut terlibat dalam kegiatan perencanaan, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian. Nah, bagaimana saya mungkin akan lebih ke pribadi, personal kayak gitu. Mungkin kalau yang lainnya saya cukup umumkan melalui grup WA, tolong kehadirannya ditunggu pada rapat hari ini. Nah, mungkin saya akan lebih ke personal, artinya WA pribadi atau mungkin saya telepon langsung mereka. Mungkin itu untuk awalnya. Baik ya Pak ya. Katanya personal ya. Iya. Nah, selain itu mungkin terpikirkan nggak Pak? Ada hal lain yang ingin saya mau. Iya, sepertinya kalau untuk pribadi-pribadi orang ke orang ya, mungkin saya rasa juga perlu juga saya mengumpulkan mereka bertiga gitu ya, untuk berbicara dengan saya. Kemudian saya menanyakan apa saja sih apa yang mereka keluhkan di sekolah ini. Ada hal yang tidak kita penuhi kebutuhan mereka, ataupun mungkin ada hal-hal lain yang mereka kurang sukai, dan itu saya butuhkan. Dan saya yakin jika sudah berbicara seperti itu mungkin akan ketemu ini permasalahannya, dan begini nanti ini cara mengatasinya, dan akhirnya mereka bisa terlibat ke dalam kegiatan sekolah. Langsung menanyakan mereka tidak ikut. Iya, seperti itu. Dari biasanya akan terjawab. Benar. Nah, kapan sih Pak yang mau akan melaksanakan rencana-rencana itu Pak? Nah ya, saya tidak mau menunggu terlalu lama teman-teman kisruh dengan apa ini kecemburuan sosial. Ini kenapa dibiarkan saja nih? Nah, mungkin ya harusnya lebih cepat lebih baik. Artinya tindakan itu akan saya lakukan secepatnya. Nah, jika memang bisa besok ataupun paling lusa, gitu. Secepatnya. Ya, benar. Iya. Nah, dari rencana itu kan pasti ada perluannya Pak. Nah, apa yang Bapak lakukan supaya rencana-rencana ini apa pentingnya? Sepertinya saya harus menguatkan diri, yang pasti. Menguatkan diri itu artinya mungkin selama ini saya terlalu santai bekerja. Kemudian artinya kan saya harus lebih banyak memberikan perhatian. Ternyata tidak hanya kepada teman-teman guru yang mempunyai karakter kuat untuk kreatif, inovatif, tetapi juga teman-teman mungkin secara tidak sadar ada beberapa teman guru yang tidak saya berikan perhatian kayak gitu, dan jadi akhirnya mereka merasa tidak dibutuhkan oleh sekolah. Nah, artinya komitmen yang saya butuhkan itu ke depannya adalah bagaimana saya harus bisa merangkul mereka semua kayak gitu kan. Jadi sudah terpikirkan bahwa mau merangkul semua sekolah. Iya. Jadi apa rencana yang akan dilaksanakan? Ya, harapannya begitu. Jadi sudah ada. Kedepannya Pak, dukungan apa yang Bapak perlukan Pak untuk melaksanakan semua ini Pak? Sepertinya karena ini adalah lingkungan sekolah dan lingkungan di antar sesama guru, maka yang paling sangat dibutuhkan itu adalah dukungan guru-guru juga, teman-temannya juga. Karena percuma saya ngomong dengan beberapa orang guru ini untuk begini, tetapi yang teman-teman yang lain malah mengacuhkan juga kan seperti itu. Artinya kan ketika saya ngomong begini, teman-teman lain juga harus mendukung. Nah, dukungan dari guru, lingkungan yang memungkinkan untuk bisa menerima mereka yang tadinya tidak merasa tidak diperhatikan atau kurang peduli, untuk bisa menjadi peduli, itu sepertinya sangat dibutuhkan. Dukungan guru, moral, kemudian juga spiritnya. Kan Pak ya, dari masalah apa? Iya ya. Bapak bercerita saya tanya, harapannya saya sudah menyimak apa yang Bapak katakan tadi. Sudah terlintas bencana, seperti Bapak komitmennya, langkah ke depannya. Sepertinya dengan kita seperti ini ada
mudah ya. Iya, kalau selama ini kan saya sering ngomong sendiri, berpikir sendiri. Ternyata memang kadang hal-hal yang sifatnya sendiri itu sering tidak terfokus, tidak terencana dengan baik, tidak terstruktur. Nah, ketika ngomong dengan ibu saat ini, ya saya pikir kok bisa ya, akhirnya saya bisa merencanakan ini kok. Oh iya, artinya begitu, harus seperti itu. Kemudian lagi perasaan Bapak bagaimana ketika tadi sudah sharing, sudah berencana kalimat ini Pak? Di awal saya berpikir ketika teman-teman guru menyampaikan laporan itu kepada saya katakan bahwa ini masalah berat karena ini urusan kepribadian. Iya. Apakah ada ketakutan, kekhawatiran dalam diri saya, apakah nanti saya mampu mengatasi masalah ini, kayak gitu kan. Nah, tapi hari ini setelah saya ngobrol dengan ibu menanyakan kepada saya mengenai apa yang akan saya lakukan, rasanya itu hanya meluncur saja sih seperti air gitu. Dan saya jadinya sedikit lebih optimis saja, agak sedikit enteng nih rasanya. Wah, oh iya, ternyata masalah saya itu tidak begitu berat sih sebenarnya. Hanya saja butuh rekan, butuh orang yang bisa dipercaya untuk ngomong, bisa berbagi, gitu kan. Dan ternyata ada solusinya. Itu Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih banyak. Cakap seperti ini muncul sedikit pencerahan ya Pak ya. Yang Iya, Bapak tadi menganggap tidak ada masalah yang berat. Kita berbicara, oh ternyata sudah terlintas sendiri di pikiran Bapak. Iya, itu. Bagaimana rencana yang ke depannya, apa yang dilakukan. Iya. Pak, ya. Sehingga dari masalah Bapak ini sepertinya solusi seperti itu sudah Bapak dapatkan. Boleh lagi. Kita kan sama-sama Iya. bisa sharing. Terima kasih Dari banyak. diskusi. Nah, terima Jadi kasih. dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak dapatkan? Saya lebih aktif ke depannya. Ya, Ke depannya untuk selanjutnya jika ada masalah saya akan merepotkan ibu. Yang pasti mungkin ya, atau juga mungkin merepotkan teman-teman yang lain karena memang segala sesuatunya itu jika saya dibagi dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat, maka akan ditemukan juga solusi yang tepat. Yang pasti jadi seperti itu. kegiatan kita apapun kita di sekolah itu harus didukung semuanya oleh teman-teman Tentu. kita, penyelenggara sekolah, sampai lingkungan. Kalau perlu memang perlu dukungan dari lingkungan, kita bisa Iya. menghubungi masukannya ya Pak ya. Iya. Semoga apa-apa rencana yang Bapak sampaikan tadi ini bisa terwujud ya Pak ya. Amin. Terima Secepatnya kasih dari banyak. Bapak. Iya. Nah, Nanti kalau secepatnya ke depan atau minggu depan kita bisa ketemu lagi Pak. boleh Bu, boleh. Kita ngobrol lagi. Saya ingin mendengarkan progres bahwa rencana-rencana saya tadi Bu, misalnya hasil atau masih ada yang kurang actionnya, saya ingin juga menceritakan seperti itu. Boleh ya, Pak, Boleh, ya? boleh Bu, sangat boleh sekali dan saya memang berharap nanti saya bisa menceritakan itu menjadi lebih baik daripada yang hari ini kepada Ibu. Iya. Lebih lagi kalau misalnya ada kita yang memiliki permasalahan, mungkin di sekolah kita bisa ada kegiatan, ada kejadian seperti ini. Mungkin kita bisa saling sharing Pak. Boleh Bu. Karena Pak itu sudah mengalami kebutuhan, jadi mungkin bisa dapat cerita atau praktek. Kalau saya mungkin masalah seperti ini, solusinya seperti ini, mungkin Bapak bisa ya. Insya Allah Bu, insya Allah. Saya siap. Sama-sama. Ada yang Mas Bapak sampaikan? Kayaknya cukup aja dulu Bu. Ya, karena di antara semuanya itu mungkin yang itu saja yang kayaknya saya awalnya saya anggap serius sekali masalahnya dan memang perlu segera untuk diatasi. Dan terima kasih Bu Tika, sekali lagi saya katakan terima kasih. Saya mohon maaf karena sudah mengambil waktu Ibu Tika hari ini dan saya cukup sekali lagi saya katakan senang. Terima kasih banyak atas bimbingannya, dukungannya juga. Dan benar, semoga ini bisa saya realisasikan dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi saya. Dan ya mungkin Ibu Tika ada kegiatan lain, monggo. Nanti mungkin ada teman-teman kayak gitu kan akhirnya mau ketemu dengan wakil kurikulum dan juga teman-teman guru lain, nanti saya hadirkan ke sini mereka semua. Dan sekali lagi terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Sama-sama. Ya. Mohon pamit ya Pak ya. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusrin. alhamdulillah Bu, sudah terlaksana kegiatan coaching tadi. Saya ucapkan
Mantap Bu kegiatannya. Terima sesuai. kasih Pak. Nah, dari kegiatan yang Ibu laksanakan tadi, Ibu lakukan dengan Pak Rubiandi terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan dan laksanakan? Pada waktu proses coaching tadi Pak, saya sudah melaksanakan alur-tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana tindak lanjut, serta tanggung jawabnya Pak. Jadi berarti Ibu sudah melaksanakan alur cerita mulai dari tujuan sampai ke tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Pak Rubiandi melalui solusi yang Ibu berikan tadi. Boleh saya menyimpulkan dari hasil kegiatan tadi Bu? Boleh Pak. Adalah dari hasil pengamatan saya Bu, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, saya menyimpulkan satu proses coaching sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan alur cerita yang kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, Ibu sudah menggali dengan baik. Kemudian memberikan pertanyaan yang baik dan berbobot kepada coachingnya tadi. Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Jadi Bu, kesimpulan yang ketiga, kegiatan tadi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, dari kesimpulan saya tadi Bu, masih ada satu pertanyaan lagi. Ya Bu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi yang saya kembangkan saat saya ingin sehingga coachingnya ini bisa mencari solusinya sendiri Pak. Jadi itu saja Bu. Karena Bu, hasil dari kegiatan ini saya beri mulai berpikir hidayah. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga menginspirasi, Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. menggerakkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.